Salam Patunggilan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, warga GKJW dimanapun berada, perkenalkan, saya Pendeta Dwi Bagus Adi Santoso. Saat ini saya melayani di GKJW Jemaat Kertorejo. GKJW Jemaat Kertorejo di lingkup pelayanan Majelis Daerah Jombang, Surabaya Barat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, GKJW Jemaat Kertorejo terdiri dari 3 wilayah pelayanan, yaitu Induk Kertorejo, Pepantan Gudo, dan Pepantan Wates di Kecamatan Wonosalam. GKJW Kertorejo terdiri dari 512 KK yang kami layani bersama-sama. Saat hari ini, di Minggu Paskah yang keempat, kami bersama dengan Majelis Jemaat Kertorejo akan melayani Bapak Ibu dengan memakai ibadah kontekstual. Selamat mengikuti ibadah Minggu Paskah yang keempat. Tuhan memberkati. Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, ibadah Minggu Paskah keempat saat ini dilayani oleh Bapak Pendeta Dwi Bagus Santoso dan Majelis Jemaat Kertorejo. Melalui kebangkitannya, kita diberi kesempatan untuk menikmati hidup yang lebih baik. Di dalamnya, ingatan akan Tuhan selalu menjadi dasar yang memampukan kita untuk terus berjuang dan berjalan dengan pengharapan. Ia yang mulia sudah, sedang, dan akan terus berkarya bersama ciptaannya dalam mengisi dan mewarnai kehidupan ini dengan penuh makna. Umat dipersilahkan berdiri. Kita awali ibadah kita dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 16, bait 1 dan 2. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita memasuki ibadah Minggu Paskah yang keempat ini dengan keyakinan bahwa penolong kita adalah Tuhan
yang menciptakan langit, bumi, serta segala isinya, yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Yang menjadi tema pada Minggu Paskah yang keempat ini adalah kebangkitan Kristus mengubah hidupku menjadi lebih baik. Seneng loh, habis ini anak-anak mau tampil nyanyi dalam acara Paskah. Gak setuju saya. Yang tampil harus ibu. Gak bisa, anak-anak loh harus juga ikut tampil. Anak-anak loh sudah beli baju baru, baju bagus, mau nyanyi kok. Tidak, harus ibu tampil. Karena apa? Anak-anak itu banyak ngomongnya, banyak bercandanya. Harus ibu. Enggak, saya gak setuju. Anak-anak harus tampil. Enggak, pokoknya ibu-ibu. Bu, kenapa dikikok orang ibu? Ini loh, anak-anak mau tampil nyanyi di acara Paskah nggak boleh. Katanya yang boleh cuma yang dewasa saja. Iya, harus ibu-ibu aja yang tampil. Karena apa, Pak? Nggak boleh ya. Anak-anak itu kalau diajak latihan selalu ngomong sendiri, terus suka bergurau sendiri, ngomong sendiri. Tapi kalau ibu-ibu enggak. Anak-anak masih bisa. Enggak. Ya bukan gini, anak-anak itu juga termasuk warga gereja. Terus juga anak-anak itu senang kalau diajak sama orang-orang dewasa. Mereka juga bersemangat pastinya kalau diajak, Bu. Ya gimana? Ini kalau kita ngadain kolaborasi, jadi digabung anak-anak sama orang dewasa, nyanyi bareng, ikut acara bareng. Jadi anak-anak tetap ikut gitu untuk memeriahkan. Gimana? Jadi satu ada nanti. anak-anak, ada dewasa gitu. Iya. Oh gitu. Kalau gitu ya saya setuju. Karena ada anak-anak dan ibu yang tampil. Ya nggak apa-apa. Itu setuju, Bu? Ya. Setuju. Oke? Oke. Sip. Sajak si pendosa untuk sang penebus dosa oleh Yewijaya. Aku adalah si pendosa, tanganku berlumuran dosa, hatiku
berlumuran dosa. Pikiranku berlumuran dosa. Kakiku pun berlumuran dosa. Tidak secuil pun dari aku yang bersih dari dosa. Sejak lahir pun aku telah berlumuran dosa. Hatiku ingin bebas dari dosa. Nuraniku menjerit ingin bebas dari dosa. Segala upaya ku coba untuk membebaskan diriku dari jerat dan belenggu dosa. Tapi semuanya sia-sia. Aku adalah si pendosa. Pendosa yang merindukan kebebasan dari jerat dan belenggu dosa. Hari-hari dalam hidupku ku jalani dengan terseok-seok. Berat rasanya kakiku menapaki hidup ini. Semakin hari semakin berat oleh beban dosaku. Sampai suatu saat ku menundukkan kepalaku dan hatiku bersuara lirih. Tuhan, Tuhan, ku tahu bahwa Engkau Tuhan yang penuh kasih. Aku sudah pergi jauh daripadamu. Beban dosaku kini telah menindih aku. Kini ku merasa hampir mati. Hatiku serasa kering bagai di tengah padang gurun. Hampir mati rasanya, hampir mati rasanya. Ku panggil kembali namamu dalam hati. Ku katakan bahwa ku tahu bahwa kau mati bagi semua umat manusia untuk menebus dosa mereka. Namun ku katakan bahwa mungkin engkau tidak mati bagiku. Ku katakan itu karena aku merasa tak layak menerimanya. Aku yang kotor dan berlumuran dosa. Aku yang telah tidak setia dan pergi menjauh meninggalkanmu. Pastilah di pandangannya aku tampak menjijikkan. Namun engkau melihat betapa hancurnya hati dan hidupku. Engkau tidak melihat apa yang telah kuperbuat. Hatimu yang penuh kasih melihat betapa aku membutuhkan uluran tangan kasih-Mu. Kau panggil namaku dan kau katakan bahwa engkau pun telah mati bagiku. Aku tersentak dan merasa tidak percaya. Namun ku merasa lega dan segera ku rasakan bahwa hidupku dipulihkan, dosaku diampuni, dan belenggu dosa yang selama ini menghimpit dan menjepit aku segera patah. Tuhanku, juru selamatku, penebus dosaku, aku bersyukur kepadamu atas kurban darah-Mu yang kudus yang telah tercurah bagiku si pendosa. Kini aku menjadi manusia baru yang telah bebas dari dosa. Hidup baruku untuk memuliakan nama-Mu. Ku bersyukur karena ku bebas dari segala dosa. Damai dan sejahtera kini ada dalam hatiku. Ku serahkan hidupku sebagai ucapan syukurku kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memulihkanku dengan kasih dan kuasa-Mu yang ajaib. Amin. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Tuhan senantiasa mengulurkan tangannya dan merengkuh kita. Oleh karena itu, marilah kita menerima anugerah-Nya dan petunjuk hidup baru dari Tuhan yang diambil dari Yohanes 3 ayat 16 yang demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
sebagai petunjuk hidup baru bagi kita. Dari Roma 12 ayat 1 yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita sambut dengan bersama-sama kita menyanyikan pujian, karya terbesar. Umat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, saatnya kita membaca firman Tuhan, di mana bacaan pada minggu ini terambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita minta tuntunan kepada Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Dengan penuh ucapan syukur dan sukacita ya Bapa, di tengah-tengah kami membangun ibadah pada hari ini, kami bersama-sama akan membaca, mendengar, dan mengumpuli firman Tuhan. Layakkan kami datang padamu ya Tuhan. Kiranya Engkau sucikan hati dan pikiran kami, sehingga dalam kami membaca, mendengar firman Tuhan, kami bisa mengerti dan memahami, terlebih hanya dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan, kami mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa yang di surga, kami juga berdoa bagi Bapak Pendeta Dwi Bagus Adi Santoso yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada minggu ini. Kiranya Engkau urapi dengan roh kebijaksanaan dan roh kepandaian, sehingga apa yang disampaikan nanti hanyalah seturut dengan kehendak-Mu saja yang terjadi. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Amin. Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan yang ke-10.
Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang mampu memelihara firman Tuhan, terlebih mampu melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah kita atau panjenengan mengalami perlakuan yang tidak adil di dalam kehidupan panjenengan? Nah, ketika panjenengan mengalami perlakuan yang tidak adil, kita ini tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa melawan karena kita tidak punya kekuatan. Baik secara fisik ataupun mungkin secara kekuasaan kita tidak mempunyai kekuatan untuk melawannya balik. Ya, salah satu contoh misalnya dibully di sekolahan karena berbeda pandangan, berbeda agama, suku, dan lain sebagainya. Atau malah mungkin bisa jadi di gereja kita mengalami satu hal diskriminasi. Pendapat kita tidak diterima. Ketika kita mau mengajukan diri, terus ditolak. Karena dianggap kita bukan apa-apa, kita tidak memiliki pengaruh apa-apa. Nah, berikutnya ketika kita mengalami perlakuan yang tidak adil, tetapi ternyata ada seseorang yang menjadi pembela kita. Dia bahkan rela menjadi tameng kita. Dia rela membela kita mati-matian begitu. Karena satu, dia mengenal kita bahwa mungkin pendapat kita itu baik, mungkin karena karakter kita tidak seperti yang disampaikan oleh orang-orang tersebut. Tentu yang menjadi perasaan kita adalah senang, bahkan bersyukur, sukacita luar biasa. Karena yang seharusnya kita ini didiskriminasi atau diperlakukan tidak adil, tetapi ada seseorang yang mau membela kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan kita hari ini, kita juga melihat bagaimana Yesus memberikan pengajaran melalui perumpamaan, di mana Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang sejati. Gembala yang sesungguhnya, karena di dalam perumpamaan tersebut dikatakan bahwa ada juga gembala yang tidak baik. Kalau kita mau memahami konteks tentang gembala yang baik atau gembala yang sejati ini, tidak bisa dilepaskan dari pasal sebelumnya, yaitu pasal 9 ayat 1 sampai 41 tentang Yesus menyembuhkan orang yang buta
sejak lahir. Nah, konfliknya dimulai antara penyembuhan orang yang buta sejak lahir dengan orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi tersebut. Orang buta yang buta sejak lahir setelah dicelikkan oleh Tuhan, diusir dari komunitasnya. Hal ini tentu membuat ketakutan bagi yang disembuhkan orang buta sejak lahir ini bersama-sama dengan keluarganya. Mereka ketakutan begitu karena ya diusir, ditentang, karena dikatakan bahwa siapa yang mengaku Yesus Mesias akan dikucilkan begitu. Namun dari hal inilah Yesus menentang keras apa yang menjadi perlakuan orang-orang Farisi dan orang Yahudi lainnya. Dengan Yesus kemudian menyatakan diri atau memperkenalkan diri sebagai gembala yang sejati atau gembala yang baik. Maka disitulah muncul sesuatu yang baik begitu, sesuatu yang meneduhkan, sesuatu yang melegakan bagi orang yang didiskriminasi ini tadi. Kalau kita melihat dalam bagian pembacaan Alkitab kita, gembala yang sejati atau gembala yang baik ini mengutamakan kesejahteraan dari domba-dombanya, bukan kesejahteraannya sendiri. Bahkan di dalam pembacaan kita tadi, dia mengenal satu persatu domba-domba yang masuk. Kalau di ayat yang ke-11 dikatakan dia rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, ini sungguh luar biasa Bapak Ibu. Dikontraskan dengan gembala yang tidak baik. Begitu, dengan menegaskan bahwa gembala yang sejati, gembala yang baik berbeda dengan pencuri atau perampok yang hendak mencuri domba-dombanya. Jadi di sini ditegaskan bahwa kalau perampok itu sesuatu yang memiliki motivasi yang jahat, motivasi yang tidak baik. Nah, hal ini sebenarnya Tuhan Yesus hendak mengecam para pemuka agama, yaitu orang Farisi yang dinyatakan di ayat yang ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi dikatakan aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus hendak mengkritik orang-orang Farisi yang hanya mementingkan diri sendiri, bukan mementingkan kawanan domba atau umat-umat Allah tersebut. Nah, di tengah hal yang seperti ini tadi ada diskriminasi, wis jelas-jelas orang yang didiskriminasi ini tadi adalah orang yang seharusnya membutuhkan pertolongan. Bukankah seharusnya para pemuka agama ini bersuka cita ketika ada orang yang buta sejak lahir ini disembuhkan? Tapi tidak, dia mencari-cari kesalahan. Bahkan karena ya tidak menguntungkan dirinya itu tadi, makanya dia mengusir orang yang dicelikkan ini bersama dengan keluarganya. Nah, di tengah hal yang seperti inilah Yesus hadir memperkenalkan diri sebagai gembala yang sejati, yang hadir merengkuh, memeluk, mengasihi, bahkan dikatakan tadi rela berkorban mati bagi domba-dombanya. Nah, gembala yang sejati atau gembala yang baik adalah sebuah gambaran akan cinta kasih Allah melalui diri Yesus yang tidak lagi membeda-bedakan, baik itu golongan, kamu golongannya siapa, suku dari mana, dan lain sebagainya. Tetapi Yesus yang adalah gembala yang baik, gembala yang sejati ini merengkuh semua golongan, mengangkat mereka yang direndahkan, mengangkat mereka yang dipinggirkan. Sehingga dikatakan bahwa Yesus hadir untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersama-sama memasuki Minggu Paskah yang keempat. Beberapa minggu yang lalu kita merayakan Paskah dengan luar biasa. Ada yang melaksanakannya dengan perjamuan kudus. Namun ada pula yang merayakannya dengan perayaan yang lain. Namun inti dari Paskah adalah kebangkitan Yesus yang menjadi bukti
bahwa dia itu mati, rela mati bagi domba-dombanya, namun dia bangkit untuk menyediakan tempat bagi kita. Nah, Bapak Ibu, peristiwa Paskah, kalau kita kaitkan dengan tema ibadah Minggu Paskah yang keempat ini, kebangkitan Kristus mengubahkan hidupku menjadi baik. Keteladanan Kristus yang ia rela mati bagi kita, ia rela merengkuh kehidupan kita sehingga kehidupan kita ini menjadi baik. Nah, kita umatnya pun dipanggil pula untuk menyatakan kasih, tidak lagi membeda-bedakan ini golongan siapa, ini golongan siapa. Tetapi biarlah kita sama-sama saling merengkuh. Tidak meniadakan yang lain, kalau misalnya membela yang ini terus kemudian memusuhi yang lain, tidak. Tetapi dirangkul, semuanya dirangkul untuk menjadi lebih baik. Nah, inilah di Minggu Paskah yang keempat ini, mari bersama-sama kita mengingat keteladanan Yesus. Bagaimana kehidupannya yang senantiasa membawa perubahan. Perubahan tentunya ada perubahan yang jelek, tetapi ini perubahan yang baik. Di mana senantiasa merengkuh, mencari yang terhilang. Dan semuanya boleh menjadi lebih baik demi kemuliaan nama Tuhan. Gereja kita ini milik kita bersama. Mari kita tidak membeda-bedakan ini golongan siapa, ini miliknya, anggotanya siapa, tidak. Tetapi gereja ini adalah milik Tuhan. Kita dipanggil sama untuk menyatakan kasih Allah, sehingga gereja ini juga mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah, sehingga setiap orang yang melihatnya dapat melihat Kristus di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Saat teduh bagi kita semua. Mari kita responi firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama dengan kita menyanyikan Kidung Ria nomor 114, Sebab Dia Hidup. Yesus namanya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah yang di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali pengakuan iman kita dengan bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 280 bait 1, 2, dan 3, Aku Percaya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa syafaat dan nanti kita akhiri dengan bersama-sama kita menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas pemeliharaanmu bagi kehidupan kami. Engkau berkenan mati bagi kami, bahkan terlebih daripada itu Engkau bangkit, memberikan keselamatan bagi kami. Itu anugerah terindah dalam kehidupan kami ya Tuhan, yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami, sehingga membuat kami tak henti-hentinya untuk bersyukur. Terima kasih untuk nasihat kebenaran firman-Mu, yang boleh mengingatkan kami kembali, bahwa melalui kebangkitan-Mu, kehidupan kami diubahkan menjadi semakin baik. Kami meneladan Engkau ya Tuhan, yang senantiasa merengkuh, mencari yang terhilang, tidak membeda-bedakan, bahkan tidak mendiskriminasi orang lain yang ada di bawah kami. Tetapi kami senantiasa boleh menyatakan cinta kasih Allah di dalam kehidupan kami. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk kami dapat melakukan apa yang telah kami dengar bersama-sama di tengah-tengah kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap warga jemaat Tuhan yang boleh mengikuti ibadah secara online. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Kiranya Tuhan yang senantiasa menolong apa yang menjadi pergumulan yang dihadapinya. Kiranya Tuhan juga berkenan memberikan jalan keluar, sehingga saudara-saudara kami dapat bersyukur senantiasa di kehidupannya. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang tengah terbaring sakit, baik mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Engkau Allah yang berkenan menyembuhkan mereka, sehingga mereka dapat kembali beraktivitas dan mereka dapat memuliakan nama-Mu di dalam kehidupannya. Bagi saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia dan lemah secara fisik, kami meminta kepada-Mu ya Allah, Engkau yang menjadi penolong, Engkau yang menjadi kekuatan di dalam kehidupannya. Sehingga walaupun tubuh secara fisik lemah, tetapi iman dan pengharapan kepada-Mu tetaplah kokoh. Kami pun juga berdoa bagi anak-anak jemaat, baik mereka yang masih balita
Di usia pertumbuhannya, kiranya Tuhan yang memberkati dengan kesehatan. Bagi anak-anak kami yang duduk di bangku pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, Tuhan senantiasa memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Apa yang menjadi cita-cita harapan mereka dapat terkabul seturut dengan kehendak-Mu saja. Demikian juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang merindukan pasangan hidup, merindukan pekerjaan, merindukan momongan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau berkenan memberikan bagi saudara-saudara kami ini seturut dengan kehendak-Mu saja, sehingga mereka dapat senantiasa bersukacita, bersyukur dalam kehidupannya. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi Gereja Kristen Jawi Wetan, di lingkup majelis jemaat, majelis daerah, bahkan di majelis agung. Kiranya Engkau berkenan memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Kiranya Engkau memberikan semangat, Tuhan memberikan kesabaran di dalam menata layani pelayanan yang Tuhan percayakan bagi gereja-gereja GKJW dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tak lupa kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati pimpinan bangsa kami. Biarlah pimpinan bangsa kami mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah di RT RW sekitar kami. Tuhan yang berikan damai sejahtera, Tuhan yang memberikan kebijaksanaan, sehingga setiap keputusan yang diambil boleh berpihak kepada rakyat. Kami berdoa di tengah-tengah tahun politik ini, biarlah kami sebagai warga negara yang baik turut ambil bagian untuk menyejahterakan bangsa kami, sehingga meskipun di tengah tahun politik ini kami tetap berperan aktif menciptakan kedamaian di bangsa kami ini ya Tuhan. Ini ya Tuhan yang menjadi seruan dan permohonan kami. Semua doa, harapan, dan cita-cita kami serahkan di dalam pertolongan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami yang demikian. Kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah kami ke dalam pencobaan, dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Sebagaimana kasih Tuhan senantiasa memelihara kita, marilah kita mengucap syukur atas berkat Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Persembahan kita dasari dari 1 Tesalonika bab 5 ayat 18 yang demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
jalannya pengumpulan persembahan kita iringi dengan menyanyikan pujian terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan kita dalam Tuhan dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami selalu mengucapkan banyak terima kasih dan puji syukur atas penyertaan Tuhan, atas kasih Tuhan, sehingga pada saat ini kami boleh mempersembahkan persembahan pada saat ini. Tuhan, kiranya menerima persembahan kami, serta sucikan, sehingga persembahan kami hanyalah boleh menjadi sarana untuk memuliakan Tuhan saja. Di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, persembahan ini kami serahkan. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita undur dari ibadah kita hari ini dan melanjutkan ibadah kita yang sesungguhnya sambil kita mengungkapkan tekad bersama. Kebangkitan Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat dunia, membawa pendamaian dan juga hidup baru. Oleh karenanya, hiduplah dengan senantiasa mengarahkan diri kepada cinta kasih Allah yang mendamaikan dan memperbaharui dunia. Kami mengarahkan diri kepada cinta kasih Allah di tengah dunia. Jadilah saksi Kristus di dalam seluruh jalan hidup dan keseharian dengan menjadi sahabat yang saling menanggung beban dan menguatkan dalam kelemahan. Mampukanlah kami Tuhan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 406 bait 1 dan 3. Sehingga ku
Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber damai sejahtera dan rahmat, di dalam Kristus Yesus Tuhan yang telah bangkit bagi kita, serta Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan saudara-saudara, akan melingkupi kehidupan kita saat hari ini sampai selama-lamanya. Amin.